Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membahas sebuah kisah mistis yang berjudul Misteri Kamar Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Misteri Kamar Sebelah. Yogyakarta tepat di tahun 2016 menjadi awal perjalananku di kota yang sangat asing dalam hidupku. Mengadu nasib di kota orang, seorang diri dan hanya bertemankan sepi. Ini merupakan kali pertamaku menjadi anak rantau setelah aku menamatkan pendidikanku S1. Kontrakan Melati, tempat di mana aku singgah, hunian yang masih sangat asri. Sangat jauh dari hiruk pikuk perkotaan, namun sangat nyaman untuk dijadikan peraduan. Namaku Asri, gadis asal Sulawesi yang memilih untuk mengadukan nasib di Pulau Jawa. Bekerja di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang tidak biasa bagiku. Sebagai penghuni baru, rasanya aku sangat ingin menyapa semua penghuni kontrakan lainnya untuk sekedar memperkenalkan diri. Aku pun membawakan beberapa makanan khas Sulawesi dan aku memberikan ke tiap-tiap penghuni kontrakan. Banyak sekali kamar kosong di kontrakan Melati. Dari 20 kamar hanya terisi 10 kamar saja. Banyak penghuni yang tidak betah tinggal di kontrakan Melati. Rumornya beberapa tahun yang lalu terjadi pembantaian keji yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, hanya karena persoalan yang katanya sangat tidak manusiawi. Kepala sang istri dipotong dengan kejinya dan ia kuburkan tepat di bawah lantai kontrakan. Sementara tubuhnya disimpan di kamar mandi. Kejadian keji itu diketahui oleh warga seminggu kemudian setelah tercium bau bangkai dari kamar kontrakan milik sepasang suami istri tersebut. Semenjak itu kontrakan Melati dikenal dengan kontrakan angker. Karena hal itulah kontrakan Melati kini sangat sepi. Hanya orang-orang dengan penghasilan rendahlah yang masih tetap setia di kontrakan itu. Sebab kontrakan Melati merupakan kontrakan paling murah di Yogyakarta. Aku berusaha tidak mengindahkan rumor itu, sebab aku tidak ingin pengorbananku meninggalkan Sulawesi sia-sia hanya karena aku termakan rumor itu. Hari ini tepat hari Minggu, hari yang sangat cocok bagiku untuk memperkenalkan diri kepada semua penghuni kontrakan, sembari membawakan mereka makanan khas Sulawesi seperti keinginanku di awal. Pintu demi pintu aku ketuk hanya untuk menyapa penghuni lain. Semua penghuni lain merasa senang dan merasa dihormati dengan kehadiranku. Namun saat aku sampai di pintu terakhir, yaitu kamar kontrakan sebelah kamarku yang berada di pojok kontrakan, aku tak mendengar apapun. Aku sudah mengetuk pintu berkali-kali namun tak kunjung ada yang memberikan tanggapan. Apa penghuni kontrakan ini tidak ada ya? Pikirku. Mbak, jangan ke situ, bahaya, ucap salah seorang penghuni kontrakan lain yang melihatku menghampiri kamar itu. Memangnya kontrakan ini tidak ada penghuninya ya, Bu? Ada, tapi penghuni tak kasat mata. Maksud Ibu, rumor itu pamali kalau saya ceritakan di sini. Saya permisi dulu. Aku pun hanya terdiam saat tetangga kontrakanku yang saat itu lewat memberikan pernyataan seperti itu. Jika memang kamar kontrakan ini tidak berpenghuni, itu berarti aku harus segera pergi. Namun saat aku hendak beranjak pergi, tiba-tiba saja aku mendengar suara sosok perempuan. Letakkan saja di depan pintu, ucap sosok perempuan dari dalam kamar kontrakan tersebut. Ternyata ada orang di dalam. Baik Bu, saya letakkan di depan ya. Salam kenal, nama saya Asri, asalnya Sulawesi. Saya tinggal tepat di samping kamar Ibu. Jika butuh bantuan, saya berkenan membantu. Terima kasih dan pergilah. Selamat beristirahat, Bu. Aku pun kemudian pergi meninggalkan kamar kontrakan tetangga sebelahku. Banyak sekali pertanyaan bersarang di benakku. Pertama, tentang rumor mengerikan yang ada di kontrakan ini. Di kamar manakah kejadian mengerikan itu terjadi? Kedua, tentang pernyataan tetangga yang mengatakan kalau kamar di sebelahku ini adalah kamar kosong yang hanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Sementara baru saja aku berbicara dengan penghuni kamar sebelahku.
Lalu yang benar yang mana? Kosongkah atau berpenghuni? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sulit terungkap begitu saja. Aku memikirkannya seharian sehingga akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak memusingkan hal-hal di luar pekerjaanku dan hidupku. Hari-hariku lalui di kontrakan Melati dengan penuh sukacita. Tidak ada kejadian janggal ataupun persoalan lain yang menghampiriku. Cerita tentang sulitnya menjadi anak perantauan pun tidak berlaku untukku. Aku memiliki pekerjaan yang bagus, hunian yang nyaman, dan lingkungan sekitar yang sangat mendukung. Aku benar-benar tidak menyesal karena keputusanku untuk merantau. Jogja memang membuatku nyaman. Suatu hari aku mendengar suara dari bilik kamar sebelahku. Aku mendengar adanya pertikaian hebat yang terjadi di kamar sebelah. Aku mencoba mengupingnya dari balik dinding kamarku. "Perempuan tidak berguna kamu! Maafkan saya, Mas. Ampuni saya," ucap sosok perempuan membalas ucapan sang lelaki dengan tangis yang nampak begitu histeris. "Kamu tidak layak hidup." "Ampun, Mas. Ampun. Tolong jangan sakiti dia, Pak. Jika ada masalah, selesaikan baik-baik," ucapku dari balik dinding kamar. Aku mengucapkannya dengan begitu keras. "Diam!" Aku kaget dibuatnya, namun setelah itu suara jeritan ataupun tangisan sang ibu menghilang. Seiring dengan menghilangnya amarah sosok lelaki di kamar sebelah. Aku pun merasa lega meskipun bentakan sosok lelaki itu tak bisa kuhindarkan, namun ucapanku berhasil menyudahi pertikaian mereka. Aku pun merasa lega. Keesokan harinya adalah hari liburku. Aku pun memberanikan diri untuk menghampiri para tetangga kontrakan yang saat itu sedang mengobrol tak jauh dari kamar kontrakanku. "Gimana, Sri? Betahkah di Jogja?" "Betah, Bu. Nyaman sekali di Jogja. Orangnya ramah. Dan di sini makanan dan kebutuhan lain murah-murah." "Tapi kamu harus hati-hati ya, Sri, di kontrakan ini." "Memangnya kenapa, Bu?" "Kamu tahu kan rumor di sini, Sri?" "Tahu, Bu. Kebetulan sedari awal bapak kontrakan sudah mewanti-wanti kepada saya. Tapi sejauh ini saya tidak mengalami hal janggal ataupun hal buruk, Bu." "Belum, Sri. Belum mengalami." "Memangnya di kamar mana kejadian itu terjadi, Bu? Untuk saya antisipasi." "Kami tidak bisa memberitahukan di kamar mana kejadian itu, Sri. Bapak kontrakan selalu melarang itu. Tapi kapan waktunya saya pasti akan beritahu kamu, Sri." "Ya sudah, Bu, tidak apa-apa. Ibu, saya mau tanya bolehkah?" "Tentu boleh dong, Sri." "Tetangga kontrakan di sebelah kamar saya itu memang sering bertengkar ya, Bu. Semalam saya mendengar keributan di kamar mereka. Lalu saya coba melerainya dari balik tembok kamar. Karena saya tidak berani langsung datang ke kamar mereka. Takut dikira ikut campur." "Aduh, gawat." "Apanya yang gawat, Bu? Kamu harus hati-hati." "Loh, kenapa, Bu? Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya." Aku pun mengangguk dan mencoba menghilangkan rasa penasaranku. Banyak sekali misteri di kontrakan Melati, pikirku. Namun aku tidak boleh berpikiran buruk sebab hal buruk terjadi salah satunya karena pikiran buruk. Aku tidak ingin itu terjadi. Malam pun datang begitu cepat. Karena merasa lelah, aku pun tidur lebih awal dari biasanya. Untungnya malam ini tidak ada lagi pertengkaran dari tetangga kamar sebelahku, jadi aku bisa nyenyak tidurnya. Tiba-tiba saja mimpi buruk datang menghampiriku. Aku menyaksikan pembantaian seorang wanita di sebuah kamar kontrakan yang sangat mirip dengan kontrakan Melati. Kejadian itu sangat mirip dengan rumor yang beredar di kontrakanku ini. Aku coba untuk melerai pertikaian itu namun gagal. "Pergi atau kamu akan mati. Ibu yang akan mati jika tidak ditolong. Dia iblis. Menjauhlah cepat. Dia tidak akan menyakiti ibu. Percaya sama saya, Bu. Dia bahkan terus menyakiti saya. Cepat pergi. Ayo, ibu juga pergi bersama saya. Pergi sekarang atau kamu mati." Ucap sosok perempuan dengan wajah sangat rusak yang berbicara tepat di depan mataku. Dengan darah keluar dari mulutnya dan mengenai wajahku.
Aku benar-benar kaget dibuatnya. Aku pun sontak terbangun dari tidurku dan terus-menerus mengucap istighfar tanpa henti. Ini merupakan kali pertama aku bermimpi seburuk ini. Menyaksikan pembantaian dan diminta untuk pergi oleh sosok perempuan berwajah sangat rusak. Mimpi buruk yang kualami membuatku menjadi cemas. Apakah mimpi itu hanyalah bunga tidur belaka ataukah sebuah petunjuk? Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, namun tetap saja tidak bisa. Setiap kali mengingat mimpi itu, bulu kuduku merinding seketika. Aku berharap mimpi buruk yang kualami tidak datang keesokan harinya. Tak terasa hari pun sudah pagi. Aku pun bergegas untuk menunaikan ibadah sholat subuh dan setelahnya bergegas untuk berangkat ke tempat kerja. Saat aku hendak mengambil wudhu di kamar mandi, aku mendengar suara tangisan bersamaan dengan rintihan kesakitan dari kamar di sebelahku. Aku pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Sebab rasanya tidak ada peristiwa yang mencurigakan, namun mengapa ada tangisan dan rintihan? Aku pun hanya terdiam beberapa saat. Aku mencoba menanyakan keadaan tetangga sebelah kamarku. Ada rasa khawatir yang menyelimuti benakku. Aku mengurungkan niatku mengambil wudhu dan memilih untuk menghampiri kamar sebelahku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Tetangga sebelah kamarku tidak menjawab pertanyaanku, namun tangisan itu tak kunjung usai. Aku pun mencoba memanggilnya sekali lagi. Apakah ibu baik-baik saja? Pergi! Ucap sosok perempuan dari bilik kamar sebelah dengan suara yang nampak begitu lirih. Aku pun menghela nafas panjang, namun rasa khawatirku perlahan pudar saat mendengar suara lirih seorang perempuan dari bilik kamar sebelah. Aku pun kemudian melanjutkan aktivitasku yang tertunda. Saat aku menunaikan ibadah sholat subuh, suara tangis dari kamar sebelahku pun seketika saja menghilang. Aku pun bersyukur akan hal itu, sebab itu menandakan penghuni kamar sebelah sudah baik-baik saja. Aku pun menyiapkan diri untuk berangkat kerja. Namun aku sendiri pun penasaran dengan rumor ataupun desas-desus yang sering dibicarakan oleh tetangga kontrakanku mengenai kejadian beberapa waktu silam tentang pembantaian keji yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Aku pun memutuskan untuk datang ke pemilik kontrakan untuk mengetahui semuanya. Selain itu, juga aku ingin tahu siapa yang menghuni kamar di sebelahku. Sebab di kamar tersebut aku kerap kali mendengar suara tangisan ataupun rintihan kesakitan. Sebelumnya aku sudah izin dulu kepada pihak kantor kalau aku datang terlambat hari ini. Aku pun bergegas pergi ke rumah pemilik kontrakan. Sesampai di rumah pemilik kontrakan, bapak pemilik kontrakan pun langsung keluar dari rumahnya seolah-olah tahu bahwa aku akan datang berkunjung. Ada apa, Sri? Saya boleh tidak ya menanyakan beberapa hal kepada bapak? Tentu boleh. Ada apa, Sri? Penghuni kamar sebelah saya itu siapa ya, Pak? Soalnya saya sering mendengar tangisan ataupun rintihan dari kamar sebelah. Apa tidak sebaiknya ditanyakan kepada dia, Pak? Takutnya dia ada masalah yang cukup besar dan membutuhkan bantuan dari kita semua. Apa kamu merasa terganggu akan hal itu? Tentu tidak, Pak. Tapi saya merasa tidak tega tiap kali mendengar tangisan dan rintihannya itu. Itu ada alasannya tersendiri, Asri. Apa alasannya memang, Pak? Saya akan ceritakan semuanya kepadamu, tapi Bapak mohon, setelah kamu tahu semuanya, kamu harus bisa tenang. Insya Allah, Pak. Saya akan tenang setelah tahu semuanya. Suara tangisan di kamar sebelahmu adalah misteri yang sampai detik ini belum kunjung terselesaikan, Sri. Semua penghuni kontrakan di sebelah kamar itu tak pernah bertahan lama. Ada yang 1 bulan langsung keluar, ada juga yang 1 minggu langsung keluar. Dan bahkan ada yang baru pindah 1 hari dan keesokan harinya langsung keluar. Mereka semua mendengarkan tangisan yang sama seperti apa yang kamu dengarkan, Sri. Memangnya siapa penghuni kamar itu, Pak? Sampai-sampai membuat penghuni kamar di sebelahnya tidak ada satupun yang betah. Penghuninya adalah dia, Sri. Dia siapa, Pak? Arwah dia yang terus saja tinggal di kamar itu. Perempuan yang dibantai oleh suaminya secara sadis, Pak. Benar, Sri. Seakan disambar petir di siang bolong.
Aku benar-benar syok mendengar bahwa kamar sebelahku adalah kamar di mana pembantaian sadis itu dilakukan. Hingga arwah perempuan yang menjadi korban kekejaman itu pun menjadi arwah penasaran dan tetap tinggal di kamar itu. Jujur, setelah mendengar ucapan pemilik kontrakan, aku menjadi ragu. Apakah aku juga akan betah tinggal di kontrakan Melati atau memilih untuk pergi seperti penghuni-penghuni sebelumnya? Aku benar-benar buntu. Aku pun flashback ke belakang mencoba mengingat semua kejanggalan yang aku alami beberapa hari di kontrakan Melati. Kejadian di mana aku memberikan makanan kepada penghuni kamar sebelah dan dijawab oleh sosok perempuan dari balik daun pintu kamar sebelah. Mimpi buruk yang baru saja ku alami, dan setelahnya tangisan dan rintihan yang ku dengar tepat di jam-jam rawan. Kejadian demi kejadian datang secara bertubi-tubi tanpa henti. Aku pun berpikir apa tujuan sosok itu menghantuiku secara perlahan-lahan. Apakah ia hanya ingin menakutiku saja atau bahkan ia memiliki tujuan lain selain hanya menakutiku? Mungkin saja ia ingin meminta bantuanku. Itulah yang aku pikirkan setelah mengetahui semuanya. Aku pun mencoba mengorek lebih dalam informasi yang aku dapat tentang hal itu, terutama alasan mengapa banyak warga yang enggan untuk memberitahuku, padahal aku yakin mereka semua tahu dan paham. Lalu, mengapa penghuni kontrakan Melati tidak ada satupun yang memberitahuku tentang hal ini, Pak? Mereka semua takut jika arwah dia datang menghampiri mereka. Sebab pernah ada kejadian di mana ada salah seorang penghuni kontrakan ini menceritakan semua kejadian yang terjadi. Setelahnya hidup orang itu tidak pernah tenang, hingga akhirnya ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Apakah seburuk itu, Pak? Lebih baik Asri jangan dengarkan apapun yang Asri dengar di kamar sebelah. Semua demi kebaikanmu. Setelah mendengar ujangan yang diucapkan oleh pemilik kontrakan, aku pun memilih untuk pergi meninggalkan rumahnya dan berangkat untuk bekerja. Di dalam perjalanan, pikiranku benar-benar kacau. Semua ucapan pemilik kontrakan bersarang hebat di pikiranku, hingga aku benar-benar tak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Karena perasaan yang tidak tenang, aku pun mencoba menghubungi ayahku dan menceritakan semuanya kepada ayah. Ayahku merupakan sosok yang sangat religius. Ia kerap kali melakukan ruqyah kepada orang-orang yang mendapat gangguan dari makhluk lain. Sehingga aku pikir ayahku perlu tahu semuanya. Tanpa harus mendetail kejadiannya, ayahku sudah bisa tahu kejadian janggal yang sedang kualami. Ayahku pun berpesan agar aku bisa lebih tenang dalam menyikapi itu semua. Kalau bisa, berkomunikasilah kepada sosok arwah itu agar aku bisa membantunya keluar dari belenggu yang selama ini tak mampu dilepaskan oleh arwah penghuni kamar sebelah. Kedepannya, aku akan sering didatangi oleh sosok arwah penghuni kamar sebelah. Ia akan banyak meminta bantuanku, ucap ayah setelah aku membuka obrolan tentang misteri kamar sebelah. Namun ada hal yang perlu diketahui olehku. Kata ayah, arwah penghuni kamar sebelah memiliki dua sisi jahat dan sisi baik. Oleh karena itu ayah memintaku untuk berhati-hati, sebab kedua sisi itu pun masih menjadi misteri. Namun ayah berjanji akan menjagaku dari kejauhan. Setelah berbincang banyak hal kepada ayah, aku menjadi lebih tenang dalam menyikapi kejanggalan yang saat ini berada tepat di hadapanku. Malam pun datang begitu cepat. Rasanya aku tak ingin tidur malam ini, sebab aku takut mimpi buruk kemarin akan datang lagi. Terlebih lagi ayah mengatakan bahwa sosok itu akan sering datang menghantuiku. Namun jika aku tidak tidur, maka aku tidak akan mungkin bisa berkonsentrasi saat bekerja nanti. Dengan berat hati aku pun memutuskan untuk tidur memejamkan mataku. Mimpi buruk itu nyatanya datang lagi. Saat ini bukan pertikaian yang aku lihat, namun gambaran kemusyrikanlah yang nampak begitu jelas di mimpiku. Aku melihat sosok perempuan yang sedang dipasung di sebuah kamar. Sosok perempuan dengan pakaian serba putih. Di depannya ada sosok lelaki dengan sesajen di depannya lengkap dengan ayam cemani yang siap untuk dipotong lehernya. Lelaki itu nampak sedang mengucapkan berbagai mantra dan permohonan. Beberapa kalimat yang diucapkan pun berhasil aku tangkap. Nyai, saya datang
datang menghadapmu untuk menyerahkan tumbal kepada engkau. Kukorbankan istriku untuk engkau jadikan budak di singgasanamu. Tak lama setelahnya datanglah sosok perempuan yang nampak begitu cantik mengenakan kebaya berwarna hijau, berpadukan warna kuning dengan rias dan sanggul melekat di kepalanya. Ia sangat cantik dan sosok lelaki itu terus memanggilnya dengan sebutan Nyai. Pintamu akan segera terpenuhi. Nikmati dan bersenang-senanglah. Tak lama setelahnya aku terbangun dari mimpiku. Kejanggalan-kejanggalan yang datang ke arahku nampaknya adalah sebuah petunjuk. Jika aku berhasil mengumpulkan kejanggalan demi kejanggalan itu, maka aku akan mampu menuntaskan misteri yang sampai detik ini belum kunjung terselesaikan. Aku semakin tidak tenang tinggal di kontrakan Melati sebab banyak kejanggalan yang terus-menerus datang menghampiriku. Aku takut jika aku terus-menerus tinggal di sini maka akan ada kejadian buruk yang bisa saja datang menghampiriku. Aku pun memutuskan untuk pergi dari kontrakan esok hari. Namun aku tak ingin pergi begitu saja. Setidaknya aku harus pamit kepada pemilik kontrakan yang sudah sangat baik kepada aku. Saat aku akan keluar dari kamar kontrakan, aku melihat bapak pemilik kontrakan lewat dan pergi menuju ke kamar sebelahku. Saat itu masih jam 5 pagi. Keadaan kontrakan masih sangat sepi. Aku pun penasaran. Sebab seperti apa yang diucapkannya, kamar sebelah merupakan tempat pembantaian sosok suami kepada istrinya, hingga istrinya tewas mengenaskan. Namun sejauh ini aku sendiri pun tidak tahu apakah sang suami tersebut ikut mati bersama istrinya, ataukah ditahan di kantor polisi, atau bahkan kabur melarikan diri. Semua orang bungkam tentang hal ini. Bapak pemilik kontrakan pun masuk ke kamar sebelah bersama seorang perempuan muda. Pikirku perempuan itu adalah penyewa kamar yang baru. Aku pun mencoba menghampiri kamar sebelah itu dan menguping pembicaraan mereka. Kenapa kesini, Mas? Supaya lebih leluasa. Terlebih lagi kan, kontrakan ini milik saya, Dek. Ya sudah, tidak apa, Mas. Yang terpenting kita bisa berduaan. Mungkin perempuan itu adalah pacar bapak pemilik kontrakan. Sebab sejauh yang ku tahu bapak pemilik kontrakan memang tidak memiliki istri. Ia ditinggal mati oleh istrinya, jadi sangat wajar jika di kemudian hari dia membawa perempuan lain datang ke kontrakannya. Aku pun melihat mereka saling bercumbu. Mereka sangat serasi dan terlihat saling mengasihi. Meskipun perempuan yang menjadi pasangan bapak pemilik kontrakan ini terlihat masih sangat muda. Kira-kira usianya sama sepertinya dengan usiaku. Bodohnya aku terus menguping pembicaraan mereka hingga menyaksikan sebuah kegiatan yang mereka lakukan di kamar itu. Aku pun memilih untuk pergi, namun saat aku sedang melangkahkan kaki untuk pergi dari kamar itu, aku mendengar bapak pemilik kontrakan mengatakan hal yang sangat mencurigakan. Nasibmu akan sama seperti dia. Apa yang direncanakan oleh bapak pemilik kontrakan? Aku pun menghentikan langkahku dan melihat lebih jeli hal apa yang akan dilakukan oleh bapak pemilik kontrakan itu. Aku melihat dia beranjak dari tempat tidur dan menuju ke arah dapur. Ia mengambil sebilah pisau dan kemudian menebas leher sang perempuan yang tak lain adalah kekasihnya. Hingga leher perempuan itu pun putus. Anehnya sang perempuan tidak berkutik sama sekali. Berkat ramuan yang saya berikan, maka kamu tidak akan pernah sadar jika saya melakukan ini. Aku benar-benar syok saat melihat bapak pemilik kontrakan melakukan hal ini kepada kekasihnya. Rasanya aku ingin teriak sekencang-kencangnya, namun aku takut jika bapak pemilik kontrakan akan sadar dengan kehadiranku. Setelah menebas leher perempuan itu, ia kemudian menampung darah perempuan itu di dalam gelas dan kemudian meminumnya. Setelah itu, ia kemudian melakukan sebuah ritual pemujaan yang sama persis dengan ritual yang ada di dalam mimpiku. Bapak pemilik kontrakan kemudian membaringkan tubuh perempuan itu di atas lantai kamar sama persis di depan sesaji yang ternyata sudah dipersiapkan. Apakah rumor pembantaian itu dilakukan oleh bapak ya? Setelah dilakukan ritual itu, sosok Nyai yang ada di dalam mimpiku pun datang menghampiri bapak pemilik kontrakan. Nyai, saya datang untuk menyerahkan tumbal kepada Nyai. Dia adalah kekasih saya. Pintamu akan segera terpenuhi.
nikmati dan bersenang-senanglah, ucap sosok yang dipanggil dengan sebutan Nyai tersebut. Kalimat yang sama seperti yang ada di dalam mimpiku. Aku semakin takut sebab semua kejadian yang aku lihat saat ini merupakan kejadian yang sama persis seperti yang ada di dalam mimpiku semalam. Aku pun memilih untuk pergi dari kamar itu, berjalan sangat pelan, namun tiba-tiba saja saya menjatuhkan pot yang ada di dekat kamar itu. Siapa itu? Aku pun bergegas lari dan masuk ke dalam kamarku. Tak lupa aku mengunci pintu sebab aku merasakan rasa takut yang luar biasa. Setelah melihat kejadian ini, pikiranku benar-benar kacau. Hingga aku tak bisa berkata ataupun berbuat apa-apa setelahnya. Selang beberapa waktu kemudian aku pun mendengar suara bapak pemilik kontrakan keluar dari kamar sebelah. Namun tidak bersama mayat sang perempuan itu. Aku benar-benar ketakutan, apakah mayat itu disimpan di kamar sebelah? Aku sangat ingin semua orang tahu kalau bapak pemilik kontrakan adalah pelaku pembantaian itu. Aku pun kemudian keluar dari kamarku dan mendatangi para tetangga kontrakanku yang lain yang sedang berbincang di depan teras rumah mereka. Ibu-ibu, saya boleh tidak menceritakan satu hal kepada ibu-ibu? Tentu boleh. Memangnya ada apa, Sri? Akhir-akhir ini saya mimpi buruk. Saya melihat kejadian pembantaian sadis itu di mimpi saya, Bu. Mungkin cuma halusinasi kamu saja, Sri. Mimpi kanannya bunga tidur tidak perlu dianggap serius. Tapi Bu, pagi ini saya juga melihat kejadian yang sama dan ini nyata, bukan hanya mimpi. Kejadian nyata di mana? Tepat di kamar sebelah dan pelakunya adalah bapak pemilik kontrakan. Kamu pandai sekali mengarang cerita, Sri. Itu tidak mungkin. Bapak pemilik kontrakan kita kan sangat baik, santun juga. Jadi tidak mungkin dia melakukan hal sesadis itu. Tapi saya melihatnya sendiri, Bu. Kalau Bapak kenapa, Sri? Enggak, Pak. Bukan apa-apa. Sekarang aku benar-benar takut saat harus berhadapan dengan bapak pemilik kontrakan. Setelah dia datang, saya pun memilih untuk pergi dan kembali ke kamar kontrakan. Saya pergi dulu ya, Bapak, Ibu. Saya harus siap-siap berangkat kerja. Aku pun pergi, namun dari kejauhan aku melihat bapak pemilik kontrakan beserta ibu-ibu melanjutkan perbincangan. Mereka sangat serius saat saling berbincang. Nyatanya ada hal yang benar-benar saya tidak tahu. Di sisi lain, mereka membicarakan sosokku seakan-akan aku adalah incaran bapak pemilik kontrakan selanjutnya. Apa dia menaruh curiga? Benar, Pak. Dia benar-benar curiga. Bahkan dia sudah berani menuduh Bapak. Sejauh ini, sampai apa sepengetahuan dia terhadap persoalan ini? Dia sudah tahu semua, Pak. Sebab tadi pagi saat Bapak melakukan ritual persembahan kepada Nyai, tidak sengaja dia melihat dari awal hingga akhir, Pak. Gawat, saya akan bereskan ini. Lalu mayat si gadis bagaimana, Pak? Kalian bereskan mayatnya dan jangan sampai ada yang tahu. Baik, Pak. Akan segera kami laksanakan. Nyatanya bapak pemilik kontrakan dengan ibu-ibu penyewa kontrakan Melati adalah satu kubu. Para ibu-ibu merupakan anak buah dari bapak pemilik kontrakan. Mereka saling bekerja sama satu sama lain. Itu artinya hanya aku yang menjadi penyewa murni di kontrakan Melati. Saat itu aku benar-benar tidak tahu jika mereka menjalin kerjasama. Yang aku tahu bapak pemilik kontrakan adalah pelaku utama dan aku harus melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Terlebih lagi ritual persembahan ini dilakukan hanya karena bapak pemilik kontrakan adalah penganut ilmu hitam yang menginginkan kekayaan instan dan keabadian hidup. Setelah meninggalkan kerumunan ibu-ibu tersebut, aku pun bergegas untuk pergi ke kantor polisi yang jaraknya tidak begitu jauh dengan kontrakan Melati. Aku datang untuk melaporkan semua kejadian yang aku lihat secara jelas pagi tadi. Saya ingin melaporkan tindakan pembunuhan di kontrakan Melati, tempat saya tinggal, Pak. Kronologis kejadiannya seperti apa, Mbak? Aku kemudian menceritakan semua kejadian secara detail kepada pihak polisi. Namun satu hal yang saya luput, yaitu barang bukti. Bodohnya aku saat melihat kejadian itu aku tidak merekamnya atau memfoto, sehingga aku tidak memiliki bukti yang bisa menguatkan pernyataanku. Meski demikian, polisi tetap memproses laporanku dan akan dilakukan penyidikan segera.
Aku berharap semua bisa tuntas dengan segera. Setelah melaporkan tindakan bapak pemilik kontrakan kepada pihak polisi, aku pun berpikir untuk langsung kembali ke kontrakan dan mengemasi barang-barangku. Aku ingin segera pindah dari kontrakan Melati. Aku sangat takut jika kemudian hari terjadi hal buruk menimpaku. Saat aku berjalan menuju kontrakan Melati, di tengah jalan aku dihadang oleh sosok nenek tua yang tiba-tiba saja menghampiriku. Dek, jangan kembali ke kontrakan itu. Mengapa, Nek? Berbahaya. Nenek tahu kejadian pembantaian itu? Lebih dari itu, Dek. Apa ada hal yang lebih buruk, Nek? Kontrakan itu sudah lama mati, Dek. Sosok yang kamu temui di sana hanyalah bayang-bayang belaka. Maksud nenek? Bapak pemilik kontrakan Melati adalah pemuja iblis. Lebih tepatnya pemuja Nyai Kidul, Dek. Dan semua penghuni kontrakan Melati adalah budak dari bapak pemilik kontrakan tersebut. Mereka akan melaporkan semua kejadian yang terjadi di sana. Jadi kamu hanyalah satu-satunya penghuni di sana, Dek. Apa aku tidak salah dengar, Nek? Tidak, Dek. Lebih baik jangan kembali ke kontrakan itu jika kamu ingin selamat. Saya juga ingin keluar dari kontrakan itu, Nek. Tapi barang-barang saya masih tertinggal di sana. Dan saya harus kembali ke kontrakan Melati. Jangan, Dek, jangan. Kemarin bapak pemilik kontrakan sudah melakukan ritual persembahan dan sudah menumbalkan seorang wanita. Jadi aku yakin hari ini dia tidak mungkin melakukan hal yang sama, Nek. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana bejatnya pemikiran pemuja iblis. Kamu tahu maka kamu pun mati. Tapi aku rasa bapak pemilik kontrakan tidak tahu jika aku memergokinya melakukan ritual persembahan itu, Nek. Dia tahu, Dek. Memang jika bapak pemilik kontrakan tahu apa yang akan terjadi pada diriku, Nek, maka dia akan menjadikanmu tumbal selanjutnya. Aku benar-benar terdiam saat nenek itu tahu benar tentang semua hal yang terjadi di kontrakan Melati. Ia bahkan melarangku kembali ke kontrakan Melati meskipun sekedar mengambil barang-barangku yang tertinggal. Namun aku tak memiliki pilihan lain selain kembali ke kontrakan Melati, sebab semua barang yang kutinggal adalah barang-barang yang penting bagiku. Tidak apa-apa, Nek. Insya Allah tidak akan ada masalah. Aku pun bergegas pergi meninggalkan nenek itu. Dia hanya memandangiku dari kejauhan. Tak lama setelah itu, sang nenek pun menghilang secara tiba-tiba. Saat ini aku benar-benar pasrah akan hidupku. Aku berharap semua akan baik-baik saja. Setibanya di kontrakan Melati, aku merasakan hawa yang benar-benar lembab. Bahkan bangunan kontrakan Melati benar-benar berbeda dari kontrakan Melati yang kutinggali. Seakan-akan aku sedang berada di dimensi lain. Kontrakan Melati yang kulihat saat ini adalah kontrakan yang benar-benar usang. Bangunannya sangat lapuk, banyak ranting pohon berjatuhan di depan kontrakanku saat ini. Tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Dalam sekejap mata, kontrakan Melati yang kutinggali berubah menjadi bangunan usang tak berpenghuni. Aku pun langsung bergegas menuju kamarku. Ku kemasi semua barang-barangku dan beranjak pergi dari kontrakan Melati. Namun saat aku hendak keluar dari kamarku, ada sosok lelaki yang memanggilku dari jauh. Asri. Aku tidak berani menengok ke arah belakang. Aku hanya berdiri mematung di tempat. Sosok lelaki itu terus mendekat ke arahku. Kamu akan menjadi bagianku, Asri. Saat aku mencoba menengok ke arahnya, aku benar-benar kaget. Ia adalah bapak pemilik kontrakan Melati yang saat ini benar-benar kutakuti. Kontrakan Melati saat ini benar-benar menyeramkan. Hanya aku dan bapak pemilik kontrakan. Semua penghuni kontrakan sudah lenyap begitu saja. Aku benar-benar teringat omongan nenek tua tadi. Kini aku benar-benar menyesal. Maaf, Pak. Saya hanya singgah sebentar untuk mengambil barang-barangku. Singgahlah lebih lama lagi, Asri. Tidak, Pak. Saya harus pergi. Kamu tidak akan pernah bisa pergi, Sri. Aku pun mencoba melarikan diri dari bapak pemilik kontrakan tersebut. Namun tak kusangka di depanku sudah ada dua orang yang siap menghadangku. Aku pun kemudian dibawa oleh mereka ke salah satu kamar di kontrakan Melati. Kamar sebelah tepatnya.
Mereka kemudian mengikatku dan menutup mulutku dengan kain. Aku benar-benar tidak berdaya saat ini. Selamat datang di kontrakan Melati Asri. Kontrakan yang sudah sangat lama mati. Kontrakan yang kini menjadi tempat persembahan dan ritual saya. Mengapa Bapak melakukan ini kepada saya? Karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melihat sisi lain dari kontrakan Melati. Di matamu, kontrakan ini nampak begitu baru dan sangat nyaman. Padahal sebenarnya kontrakan ini sudah sangat lama ditinggali dan sudah menjadi bangunan kosong. Kamu juga satu-satunya orang yang melihat dengan jelas proses ritual yang saya lakukan kemarin. Jadi kamu harus mati. Tolong lepaskan saya, Pak. Saya akan melakukan apa saja asal saya bisa lepas dari sini. Saya tidak akan melepaskanmu. Terlebih lagi kamu sudah melaporkan saya ke kantor polisi. Dan pastinya kamu akan membicarakan saya kepada semua orang yang akan kamu temui. Saya berjanji akan mencabut laporan saya, Pak, dan juga saya akan tutup mulut. Sudah terlambat. Aku benar-benar sangat ketakutan, bulu kuduku merinding seketika. Aku sangat ingin pergi dari tempat terkutuk ini, namun bagaimana caranya? Aku tidak ada pilihan lagi. Jika terus berdiam diri aku akan mati. Namun jika aku mencoba pergi dari sini, aku pun akan berakhir mati juga. Bapak pemilik kontrakan bersama dua rekannya yang tadi menyekapku pun lantas mendekat ke arahku. Bapak pemilik kontrakan pun kemudian memberikan sebuah penawaran kepada saya. Saya akan berikan kamu dua penawaran, Sri. Pertama, kamu bisa bergabung bersama saya menjadi pengikut Nyai Kidul dan memberikan tumbal kepada beliau. Kedua, kamu sendirilah yang akan menjadi tumbal Nyai Kidul. Bagaimana? Apa tidak ada pilihan lain? Tidak ada pilihan. Pilihannya hanya dua. Menjadi pengikut Nyai Kidul atau mati menjadi tumbal Nyai Kidul. Apa yang akan saya dapatkan jika saya memilih opsi yang pertama? Kamu akan mendapatkan semua hal yang kamu mau. Uang, kekuasaan, atau kecantikan semua bisa kamu dapatkan. Aku benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Aku tidak mungkin menyekutukan Tuhanku, namun di sisi lain aku juga tidak ingin menyia-nyiakan hidupku. Aku pun berpikir begitu panjang, aku pun dengan tegas menolak untuk menyekutukan Tuhan. Jika harus mati, saya siap. Namun jika harus menyekutukan Allah, saya tidak akan pernah siap sampai kapanpun. Baik kalau kamu memilih untuk mati. Esok hari kamu akan kujadikan tumbal untuk Nyai Kidul. Ia pasti sangat bangga kepadaku. Sebab hanya dalam 1 minggu aku berhasil memberikan 2 tumbal sekaligus. Para pesuruh bapak pemilik kontrakan pun mengeratkan ikatanku. Mereka bahkan tak henti-hentinya menyiksaku. Darah pun mengucur dari arah pipiku. Aku benar-benar merasakan penyiksaan yang tak akan mungkin bisa dilupakan seumur hidup. Aku benar-benar sudah pasrah jika harus mati di kontrakan Melati. Aku berharap setelah aku pergi, semua akan tetap baik-baik saja. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila dari Kang Slamet ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.